Berbicara mengenai konsep pulau lengkap, saya rasa ini baru satu-satunya di Indonesia. Baik. Dan ini perlu kita dukung bersama. Welcome to KPKG Podcast. Kamera roll. Lighting on. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat sore menjelang maghrib yang kita hormati Pak Tri selaku Direktur Pengukuran Pemetaan Daerah, dan sama-sama kita hormati Pak Kabid Giri kami dari Provinsi Jawa. Baik Bapak, di sela-sela kesibukan Bapak berdua ini, di Gresik itu ada 2 kecamatan, 30 desa, 1 pulau, yaitu Pulau Bawean. Telah dilaksanakan PTSL-nya di tahun 2019, 2020. Jadi 2 tahun berturut-turut kita melaksanakan PTSL di Pulau Bawean. Nah, kita konsepkan tentunya untuk desa lengkap. Syukur-syukur bisa didorong menjadi pulau lengkap. Nah, kira-kira arahan Bapak Patri selaku Direktur seperti apa terhadap konsep pulau lengkap Pulau Bawean di Kabupaten Gresik? Silakan Pak. Ya, terima kasih Pak Kakan Kabupaten Gresik bersama jajarannya. Terima kasih luar biasa ini dalam sketch yang dilakukan menjelang maghrib ya. Ini semoga ini ibadah kita semuanya ini. Berbicara mengenai konsep pulau lengkap, saya rasa ini baru satu-satunya di Indonesia. Baik. Dan ini perlu kita dukung bersama. Yang saya harapkan nanti, mari kita persembahkan pulau lengkap ini. Yang pertama adalah memang kita coba untuk menanam desa-desa yang ada di pulau tersebut. Ya. Yang pertama, saya mohon dengan sangat untuk melakukan pengenalan fisik terlebih dahulu, keseluruhan. Istilah kami adalah forensik data pertanahan yang ada, baik itu bidang tanah yang sudah terdaftar maupun bidang yang belum terdaftar. Ya, bidang belum terdaftar ini hendaknya nanti dilakukan koordinasi secara aktif ya kepada pemerintah daerah. Sebab apa? Kita tahu 9 kewenangan. Salah satunya adalah bidang yang belum terdaftar adalah kewenangan pemerintah daerah. Maka kita akan mengcombine antara data kita dengan data yang ada di pemerintah daerah. Namun dengan keterbatasan pemerintah daerah, dalam hal ini bisa jadi data itu berasal dari data-data SPT PBB yang ada. Namun kita tahu SPT PBB bisa jadi belum update. Dan kita harapkan nanti dengan data pertanahan, forensik data pertanahan, kita akan tahu betul apa yang harus kita laksanakan di sana. Kalau toh nanti desa lengkap di dalam pulau lengkap sudah terpenuhi dan kemudian menjadi pulau lengkap, maka kita harapkan nanti tidak hanya secara kadastral atau sertifikasi, tapi yang mungkin lebih ditekankan untuk nilai lebih adalah terhadap tematik yang ada di sana. IP 4T ya, salah satunya mungkin bisa jadi menambah PP yang lain gitu. Tidak hanya penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan, tapi juga nanti menjadi pengendalian pertanahan yang ada di sana. Pengendalian di sini bisa jadi kita mengamankan pihak-pihak tertentu yang menguasai tanah tersebut yang tidak sesuai dengan peraturan yang ada. Apakah itu tanah abstain, tanah kemudian tanah ini kelebihan batas maksimum, dan tanah-tanah mungkin kepemilikannya dilarang
oleh 4 bulan yang lalu. Nah ini bisa jadi nanti Pulau Bawean bisa menjadi alat proyek atau ikonnya Kabupaten Gresik untuk bisa disampaikan kepada pimpinan yang lebih tinggi, dan kita harapkan nanti juga bisa dijual dalam konsep pengendalian pertanahan untuk pihak-pihak investor yang sesuai dengan rencana tata ruang yang ada. Ini sebelum ke Pak Kabid ini kan Pulau Bawean ini termasuk pulau terkecil dan pulau terluar. Nah, kira-kira konsep desa lengkap itu seperti apa Pak Dir? Ya, terima kasih. Kita lihat Pulau Bawean ada berapa desa nantinya? 30 desa. Kalau 30 desa, maka mau tidak mau kita jadikan 30 itu menjadi desa lengkap, paripurna. Yang artinya baik itu desa, baik itu bidang yang sudah terdaftar maupun yang belum terdaftar, itu terpetakan seluruhnya. Bahkan bisa jadi terdaftar keseluruhnya, bisa tersertifikatkan seluruhnya, dan itu menjadi basis data yang sangat ternilai dalam hal ini, bisa menjadikan contoh untuk pulau-pulau terluar di seluruh Indonesia. Dan ini sekali lagi, ini juga menjaga kedaulatan NKRI, khususnya pada pulau-pulau terluar, untuk kepastian hak atas tanah di pulau tersebut. Baik. Ini ke Pak Kabid, ini ke Pak Giri. Nah, kira-kira langkah apa ini yang akan dilakukan oleh Kanwil untuk mewujudkan mimpi Kabupaten Gresik, dalam hal ini pulau lengkap atau 30 desa lengkap di Pulau Bawean? Seperti apa langkah-langkahnya Pak Kabid? Baik, kalau saya perhatikan, ini perencanaan Pulau Bawean menjadi pulau lengkap dalam konteks PDSL ini sudah sedemikian rupa dirancang oleh teman-teman di Gresik ini. Ini terlihat dari komitmen dari kantor pertanahan Kabupaten Gresik ini untuk mengalokasikan anggaran PDSL di lokasi tersebut dalam rangka menciptakan pulau lengkap, desa lengkap menjadi pulau lengkap. Nah, kalau dari pengamatan kita, ini sudah pertama tahapan-tahapan ini sudah mengikuti role model apa yang ada di ketentuan-ketentuan pendaftaran tanah kita di Indonesia. Pertama, pengukuran kami perhatikan itu sudah disisir habis. Semua bidang tanah yang ada kepemilikan itu sudah diukur semua. Itu menandakan kesiapan untuk menjadi desa lengkap, sekaligus selanjutnya menjadi pulau lengkap dari 2 kecamatan ini sangat memungkinkan. Berikutnya tentu dari hasil pengukuran ini meningkat nanti menjadi sertifikasi untuk penguatan hak-hak masyarakat di sana untuk terbit sertifikat. Nah, ini kan tahapannya baru sebagian daripada sertifikasi masyarakat. Kalau pengukurannya sudah komplit, sudah tuntas. Nah, ini dari hasil itu tentunya setiap tahun kalau sudah dialokasikan target kesatinya untuk sertifikat. Nah, kita berharap tahun ini karena target SKT dari kementerian cukup besar, kita berharap mudah-mudahan di kantor pertanahan ini bisa menyiapkan atau memfasilitasi semua bidang tanah di pulau itu sudah bisa bersertifikat. Apa yang disampaikan tadi dari Pak Direktur, kalau ini sudah semua penguatan tanah sana berupa sertifikat, tentu itu bagian dari pengamanan kita, negara kita juga terhadap pulau terkecil dan terluar itu. Nah, kami dari Kanwil tentunya mensupport alokasi target baik anggaran atau target fisik itu untuk tercapainya
keinginan dari Kantor Gresik itu untuk menjadikan Pulau Bawean menjadi pulau lengkap yang mudah-mudahan tentu ini menjadi ikon kita di seluruh Indonesia yang satu pulau lengkap pemetaannya sekaligus sertifikatnya. Nah, nanti kalau lanjutan seperti tadi sama Pak Dir itu tematik bidang ini sangat memberi nilai tambah untuk kepentingan baik di luar sertifikasi. Itu informasi sangat bagus, nanti bisa ditampilkan. Kali itu. Oke, sebelum ke Pak Dir ini dari kami kira-kira, kira-kira kita 2021 nih kan ada 60.000 untuk dialokasikan SHT-nya Pak. Otomatis 2021 seluruh bidang yang ada di Pulau Bawean itu sudah selesai. 113.500 bidang tanah kegiatannya sudah selesai. Nah, mungkin tahun 2021 SHT-nya. Nah, kira-kira hambatan apa yang harus kita ini Pak prediksi sehingga kita mempersiapkan upaya-upaya yang harus kita lakukan berdasarkan pengalaman Pak Kabir. Kalau dari sisi pengukuran kan sudah selesai, itu barangkali sudah hambatannya sudah lewat. Ini yang memang sering terjadi, yang menghambat proses pensertifikatan tanah ini justru ada di luar lingkungan kita. Jadi itu mungkin nanti Bapak bisa pendekatan kepada aparat desa atau lingkungan di sana yang mensupport ataupun menyadarkan masyarakat di sana arti pentingnya sebuah sertifikat sehingga semua bergairah, semua juga ingin berkontribusi untuk memajukan daerahnya itu. Karena kadang-kadang di daerah-daerah terpencil itu nilai penting sertifikat itu belum menyatu lah gitu. Jadi sehingga dengan sosialisasi dukungan pemerintah desa, kecamatan, bupati, nah ini barangkali akan menggairahkan teman-teman sana sekaligus mengembangkan pembangunan selanjutnya terhadap manfaat dari sertifikat itu. Oke. Balik nih ke Pak Dir nih, Pak Dir. Ya. Kira-kira seperti apa ini realisasinya atau kapan ini bisa diekspos di pusat atau dipaparkan di pusat? Apa yang harus Gresik persiapkan, Pak Dir? Oke, terima kasih. Gresik salah satu dari bagian Jawa Timur yang sudah menyampaikan konsep terjuangnya. Nah, ini salah satu yang mungkin nanti untuk bisa digunakan dalam akselerasi pulau lengkapnya. Yang pertama adalah koordinatif aktif terhadap pihak-pihak yang terkait. Tolong ini nanti tanpa pengecualian, baik itu pihak aparat desa, pemerintah daerah, ataupun pihak-pihak instansi terkait lainnya. Malah terjuang itu tanpa batas pihak yang terkait, bisa jadi keamanan, kepolisian, dan selanjutnya semua pihak. Kemudian yang kedua, menggerakkan partisipasi aktif masyarakat yang ada di sana. Tadi yang disampaikan Pak Kabid, sosialisasi, tolong komunikasi, strategi komunikasi. Saya melihat Trijuang ini kalau unsurnya ada 3, koordinasi, kemudian partisipasi masyarakat, kemudian strategi komunikasi. Kalau 3 itu secara strateginya dilakukan, salah satunya untuk bisa menggerakkan semua pihak, saya yakin konsep pulau lengkap, Bawean lengkap yang tidak hanya tadi ya, sekali lagi tidak hanya sertifikasi. Setelah bidang-bidang jadi terukur kadastral, dilakukan lagi mengenai tematik basis bidang. Wah, luar biasa nantinya, tidak hanya secara internal
tapi juga nanti secara eksternal ada nilainya untuk kita sampaikan kepada pihak-pihak yang menginginkan Pulau Bawean sebagaimana yang sudah direncanakan baik pemerintah daerah, baik itu provinsi maupun kabupaten, provinsi maupun bisa jadi di Indonesia, yang notabene-nya Bawean merupakan salah satu pulau yang menjadi lokasi alternatif untuk para investor yang ada, dan itu bisa menggerakkan perekonomian masyarakat. Dan sekali lagi kita harapkan dengan adanya pulau lengkap, kesejahteraan juga lengkap. Istilahnya kesejahteraan lengkap perlu didefinisikan kembali. Baik Pak Dir, Pak Kabid, terima kasih. Kami di Kabupaten Gresik merasa bahagia sekali, bangga sekali atas kedatangan tamu-tamu istimewa pada hari ini. Terima kasih Pak Dir, terima kasih Pak Kabid. Salam terjuang, mohon diangkat itu. Salam terjuang. Terima kasih teman-teman, terima kasih Pak Dir, terima kasih Pak Kabid. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lelah berbuat baik untuk negeri. Jangan lelah berbuat inovasi untuk Ibu Pertiwi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inilah kami.